Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiat yang keempat untuk bisa bangkit dari keterpurukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi adanya kesulitan yang kita alami itu bagian dari teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan kita bersyukur atas itu semua. Layaknya seorang bapak atau ibu ketika dia cinta kepada anaknya melakukan kekeliruan, maka dia akan menegur. Menegur dalam artian dia menyayangi anak tersebut. Sama dengan ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun demikian. Karena itu di dalam hadis disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan menguji. Dia akan memberikan ujian agar dengan ujian itu dia bisa naik levelnya sebagai manusia yang sabar, yang tabah. Dia mendapatkan ganjaran yang banyak atas itu semua. Di samping itu bisa jadi ada kekeliruan, yang dengan itu dia akan banyak beristighfar, dia mengoreksi diri, dia lebih dekat kepada Allah, bahkan ada yang sampai meneteskan air mata. Istighfar adalah bagian dari bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan, dari kesulitan, karena bisa jadi itu buah dari kekeliruan yang kita lakukan tanpa kita sadari barangkali. Nah, ini mengacu kepada apa yang Allah sampaikan di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita istaghfiru rabbakum, meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana ghaffar, Allah Maha Pemaaf. Tidak ada kata tidak ada maaf bagimu manusia. Allah membuka pintu maaf 24 jam tanpa jeda, kecuali ketika manusia sudah tidak punya kesempatan untuk meminta maaf di akhir hayatnya atau pada saat hari kiamat terjadi. Nah, kemudian pada ayat berikutnya Allah menyebutkan yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat, yang cukup yang bisa menyuburkan tanah, menghidupkan tanaman. Betapa tanpa adanya hujan hidup kita akan sulit. Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan menurunkan hujan. Hujan yang akan membawa rizki yang begitu banyak. Kemudian selain itu wa yumditkum bi amwalin, Allah akan membentangkan harta. Bacaan istighfar bisa menambahkan rizki yang Allah berikan kepada kita, karena kita mengakui kesalahan kita. Kita merasa banyak dosa, kita mohon kepada Allah. Bukan hanya ampunan, Allah berjanji wa yumditkum bi amwal, dengan harta yang banyak. Kemudian wa banina, Allah berikan keturunan. Jadi ada yang belum punya keturunan, banyak beristighfar, yakin kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar itu Allah jadikan sebagai jalan sesuai dengan janjinya. Allah berikan kita keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian tanah-tanah yang tandus, kebun-kebun yang selama ini tidak produktif, dengan bacaan istighfar mudah-mudahan Allah jadikan kebun yang subur, yang produktif, pohon-pohonnya bisa tumbuh dengan baik. Jadi tidak cukup hanya dengan ikhtiar manusiawi, kita perlu menjadikan taqarrub kita, ibadah kita kepada Allah bagian dari bagaimana kita mengharapkan tanah, kebun, sawah kita produktif dengan memperbanyak istighfar. Kemudian juga akan mengalir sungai-sungai, yang berarti ada kebutuhan
air irigasi yang tercukupi. Itulah kiat yang kelima untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita mengakui kekhilafan kita. Bisa jadi ada yang kita ketahui, mungkin lebih banyak yang tidak kita ketahui, dosa-dosa kekeliruan yang kita lakukan. Dan begitulah diceritakan bahwa Imam Hasan Al-Basri ketika ada orang mengadu kepadanya, selalu yang beliau sampaikan adalah istaghfirillah. Ada yang mengadu belum punya keturunan, ada yang mengadu bahwa tanahnya tandus, ada yang mengadu tentang kefakiran, kemiskinan, tidak punya uang yang cukup. Beliau selalu menjawab istaghfirillah, meminta ampunlah kepada Allah, mengacu kepada surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Mudah-mudahan istighfar adalah bagian dari gaya hidup kita, seharian kita. Bukan hanya keuntungan, manfaat ukhrawi, manfaat duniawi Allah janjikan seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.